Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan sebelum saya memulai pembicaraan saya tentang bagaimana keberhasilan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang melakukan pertemuan, negosiasi lobi-lobi tingkat dewa dengan petinggi FIFA, dalam hal ini Ketua Umum Gianni Infantino, saya atas nama Bung Ropan mengucapkan selamat hari Jumat Agung buat Anda semua yang memperingati Jumat Agung dan juga menjelang kenaikan Isa Al-Masih itu menyambut Paskah. Nah, saya akan bercerita ini tentang sebenarnya sudah dari kemarin beritanya ya. Bagaimana Erick Thohir ini akhirnya mampu ya mengemban tugas misi yang berat ya. Ini kembali dia diberikan tugas oleh Presiden Jokowi untuk terus melobi, ya, melakukan pembicaraan secara khusus sekaligus membawa proposal di sana. Ini blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Bagaimana saat ini sampai ke masa yang akan datang tentang rencana-rencana yang akan dibangun ya oleh PSSI dan juga ada dukungan kuat dari pemerintah. Di samping juga bernegosiat atau berbicara tentang bagaimana Indonesia ini luput, terhindar dari ancaman sanksi yang konon sebelumnya setelah pembatalan kita sebagai tuan rumah U20, ya, di mana itu terbayang-bayang seakan-akan ini gelap suram, kita akan dikucilkan nantinya, ya, dengan FIFA akan menjatuhkan hukuman berat terhadap Indonesia, karena kan dalam surat sebelumnya selain ada pembatalan itu, nanti FIFA akan menyusul dengan menjatuhkan sanksi. Nah, ini yang membuat Erick harus bolak-balik. Ya, tidak mudah memang. Tapi saya ini mengucapkan jempol terhadap Ketua Umum kita ini, Erick ya. Artinya dia itu dalam hanya 2-3 minggu bisa bolak-balik ya. Kemarin sebelumnya ini juga dia ketemu di Doha dengan Gianni Infantino, para petinggi FIFA, dan sekarang dia harus kembali lagi. Dan sebelum-sebelumnya juga, mungkin dalam 6 bulan terakhir dia ketua umum paling sering ya, yang bisa ketemu dengan seorang petinggi dan tidak main-main dengan Gianni Infantino yang kembali terpilih sebagai ketua umum FIFA. Ini luar biasa. Ini kalau bukan Erick ini sulit ini. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana dia bernegosiat ini, kemudian dengan lobby-lobby yang menurut saya yang tingkat dewa yang dilakukan. Bukan saja dia mengemban tugas membawa blueprint transformasi sepak bola Indonesia, tapi bagaimana juga dia harus berbicara ya dengan petinggi FIFA ini agar Indonesia itu terbebas, lolos dari sanksi. Dan ternyata apa yang menjadi prediksi saya itu di dalam konten video saya mungkin beberapa hari yang lalu, di mana saya meyakini bahwa FIFA ya, kalau teman-teman masih ingat, itu saya dengan tegas mengatakan bahwa FIFA tidak mungkin akan menjatuhkan hukuman berat. Kita akan lolos dari hukuman. Walaupun banyak juga ada orang yang menyaksikan. Ya, mereka bilang ini kan belum ada keputusan. Ya, kenapa Bung sudah berani? Karena saya berpikir dengan kalkulasi saya tidak akan mungkin. Itu FIFA akan bersama dengan kita. Karena ini sudah cukup buat mereka. Ketika mereka mencoret ya, Indonesia sebagai tuan rumah U20 Piala Dunia, dengan banyak penolakan terhadap salah satu kontestan peserta, dalam hal ini Israel, mereka tidak mungkin ya untuk menjatuhi hukuman yang super berat terhadap Indonesia, mengkucilkan kita, tidak bisa tampil di bawah naungan AFC atau FIFA ya di berbagai event. Nggak akan mungkin FIFA ini, karena juga mereka ya dalam hal ini juga Gianni Infantino melihat sosok presiden kita, Presiden Jokowi. Kemudian dia diundang juga ke G20 di Bali. Erick Thohir juga berbicara, ya. Dia pernah datang juga bertemu dengan presiden, ya, untuk berbicara tentang menjelang waktu persiapan Piala Dunia U20 sebelum dibatalin. Dan Erick sudah bertemu di Doha. Sekarang FIFA mengundang kembali Erick. Jadi hubungan ini yang sangat erat, sangat kuat dengan petinggi FIFA, yang membuat FIFA juga mungkin tidak tega atau berpikir lagi, karena FIFA itu masih punya semacam keinginan agar Indonesia ini bisa terus melangkah ke depan,
Tidak boleh dijatuhkan hukuman-hukuman berat, dan mungkin yang saya bilang juga dalam video saya kemarin ya, bahwa ada rencana bisa saja Indonesia sebagai tuan rumah U17 ya, bukan tidak mungkin ketika Peru mengundurkan diri. Dan bagaimana mereka melihat perkembangan Indonesia di dalam memajukan sepak bola, seperti yang Erik bicarakan dengan petinggi FIFA, terutama dengan Gianni Infantino. Nah, hukuman itu hanya ringan yang jatuh, ya, tidak hukuman berat, tidak menghukum kita dengan sangat berat, tapi hukuman ringan itu hanya administrasi ya, kalau boleh katakan. FIFA itu seakan hanya membatasi dana ya yang akan digelontorkan ya kepada federasi-federasi sepak bola di Asia, termasuk salah satu Indonesia ya. Ini mereka mungkin agak menghentikan itu, tapi sebenarnya tidak juga ya, walaupun mereka dalam membatasi mensponsori keuangan terhadap PSSI dalam hal ini, tapi mereka akan melihat, mengkaji lagi ya, mereview lagi tentang hukuman ringan tadi itu administrasi ya, sumbangan mereka ke PSSI. Jadi saya pikir ini juga hanya sebentar aja, kemudian akan hilang. Mereka akan membantu, karena FIFA juga itu akan membantu kita di dalam membuat training camp kita, training center. Seperti Erik sudah bertemu dengan presiden di IKN sana di Kalimantan, dan FIFA membantu penuh, ada 8 lapangan yang akan dibuat. Jadi ini tim nasional kita akan punya lapangan sendiri, punya training center sendiri yang luar biasa di IKN. Dan saya rasa apa yang dilakukan Erik ini tidak sembarangan orang yang mampu melakukan itu ya. Ada rasa respect dari petinggi FIFA ya terhadap Erik Thohir ini, pendekatan dia ini luar biasa. Makanya dia bilang kan, alhamdulillah di sini, puji Tuhan ya, bahwa akhirnya ketakutan banyak orang, banyak warga Indonesia, netizen, penggemar sepak bola Indonesia, bahwa kita akan dijatuhi hukuman berat, tidak. Itu ya tidak terlepas juga dari bagaimana Erik itu melakukan negosiasi dan lobby tingkat dewa tadi yang saya bilang. Kalau bukan Erik ini saya tidak yakin, karena ini pertemuan face to face ya, tidak sembarang orang untuk bisa menemui seorang ketua FIFA dan para pejabat tinggi, pejabat teras yang paling berpengaruh di Federasi Sepak Bola Internasional bisa menerima Erik Thohir. Bahkan mereka bisa mengundang Erik Thohir. Nah, ini yang saya bilang luar biasa. Dia bisa bolak-balik ke sana untuk bertemu. Wah, ini top banget. Dan Erik punya misi bagus ke depan dengan sepak bola. Dia sudah berbicara juga di depan Infantino bahwa Indonesia itu akan merenovasi untuk menyambut liga. Itu ada 22 stadion yang sudah ditinjau, kemudian akan dibenahi semua sehingga memenuhi standar FIFA, bisa dipakai ya buat tim nasional latihan, juga bisa dipakai untuk kompetisi. Karena kan Erik punya visi ke depan itu sangat baik untuk memajukan sepak bola Indonesia ketika ia menjabat sebagai ketua umum PSSI. Ya, bagaimana dia ingin juga membenahi kompetisi dari semua jenjang, dari Liga 1, 2, 3 ini semua dibikin dengan sebaik mungkin. Dia ingin menghindari adanya pengaturan skor, match fixing di sini, mutu kualitas wasit ini akan ditingkatkan oleh Erik, dan banyak hal. Semua semata untuk kepentingan sepak bola Indonesia maju. Ya, itu yang ada di otak Erik. Dia juga ingin melihat bahwa tim nasional kita berbicara bukan saja di ASEAN, tetapi juga di kawasan Asia. Ya, mungkin sudah waktunya di mata Erik kita harus berpikir lolos ke Piala Dunia. Ini yang visi bagus ke depan. Ya, karena jatah untuk 2026 nanti, ketika Amerika, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah bersama untuk Piala Dunia nanti, Asia itu 8,5. 8,5 apa artinya? 8 tim yang akan lolos dari zona Asia. Ditambah itu 1+ itu akan ikut babak playoff ya dari Asia. Jadi kalau Asia itu lolos, nantinya akan tambah 1 bisa jadi 9. Luar biasa. Jadi peluang itu ada, walaupun orang bisa melihat terasa berat. Tapi ini tugas bagi Erik. Dia membenahi tim ini satu persatu, dan dia yakin. Ya, termasuk dengan pelatih Sintayong tentunya. Harus yakin. Apalagi kan kita sudah punya pemain-pemain naturalisasi di sana. Ada Jordi yang bagus, Jordi Amat. Nanti ada Saint Patinama, ada Sandy Walsh. Ya, bagus. Juga bisa diambil juga 3 pemain yang ada di U20 yang akan segera
ambil sumpah ketika Kepres turun. Nah, kita akan lihat Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk. 3 ini kalau ada di tim senior akan lebih bagus. Mereka bergabung dengan Elkan Bagot, Mark Klok, Vano, Stefano Lillipali yang ada sana. Nah ini tim yang oke, yang masih bisa kalau dengan kualitas seperti ini, pemain-pemain seperti ini. Belum lagi ada Asnawi, Mangku Alam yang akan ada Rizky Ridho, Rahmat Irianto yang bermain, ada Witan Sulaiman, ditambah ada Sadil akan ada di sana, ada Ramadan Sananta bisa bermain. Ini kan bagus buat tim kita, ya. Banyak ya talenta-talenta yang luar biasa dan kita bisa berbicara. Ini akan menakutkan juga di ASEAN, pasti akan ketar-ketir juga kalau mereka yang saya sebut tadi itu bergabung. Ya. Baik Vietnam ataupun Thailand. Dan semoga kita bisa berbicara nantinya ketika kita terbebas dari sanksi berat dan hanya sanksi ringan seperti apa yang ibarat Erik katakan ini kalau dalam permainan sepak bola. Ini kita hanya mendapat kartu kuning, bukan kartu merah. Ini bagus buat masa depan sepak bola kita. Artinya pada bulan Oktober nantinya untuk ikut kualifikasi dimulainya Piala Dunia, pra-Piala Dunia, kita bisa berbicara banyak. Ya. Siapapun akan menjadi lawan kita, kita harus hadapi dengan pelatih yang oke seperti Sintayong dalam hal menyiapkan pemain juga. Kita sangat bagus. Jadi itu yang menjadi sebagai target Erik ke depan. Membenahi sepak bola ini di semua aspek. Itu penting. Dia kan baru 2 bulan mungkin ya. Menjabat sebagai belum sampai 2 bulan lagi. Ketua Umum PSSI menggantikan Iwan Bule. Ya. Tapi tugasnya dia bergerak dengan sangat cepat. Saya pikir kalau bukan Erik juga ini sulit ya untuk bisa bertemu langsung. Ya. Dia bisa menelpon langsung bahkan Gianni Infantino. Ya. Kemudian dukungan dari Presiden Jokowi yang luar biasa untuk membuat sepak bola kita ini bisa berkembang dengan baik. Dari sekarang dan sampai ke depan, artinya ini ada 4 tahun di masa kepemimpinan Erik. Erik ingin berbuat banyak, berbuat sesuatu yang luar biasa. Nah sekarang ya sudah terbebas, ini satu langkah yang luar biasa. Kalau ke depan lagi kita bisa ada peluang untuk bisa ditunjuk sebagai tuan rumah, oke. Nah kalau 17 saya pikir karena Israel tidak ada ya kita bisa menjadi tuan rumah bersama. Tapi kan semua tergantung dari FIFA nantinya melihat ini. Yang penting tugas utama dari Erik adalah sekarang ketika ia kembali bertemu di Paris ya, kemudian ke Indonesia bahwa dia sudah mendapatkan kabar baik ya, kabar gembira bahwa kita itu lolos dari sanksi berat FIFA ya. Karena FIFA juga saya pikir dalam tanda kutip masih menyayangi kita lah. Karena mereka kan sudah berjanji masih tetap akan bersama. Pembatalan U20 oke untuk Piala Dunia, tapi mereka tetap akan bersama dengan kita. Membenahi sepak bola kita ke depan ya. Mereka masih akan mengontrol, masih ada orang-orang FIFA yang akan datang juga demi untuk transformasi sepak bola kita. Itu yang paling diharapkan. Dan sekali lagi buat saya selamat ya buat misi Erik yang berhasil dan semoga apa yang menjadi cita-cita target dari sang ketua umum ini bisa terwujud ke depan. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.